Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi taufiqihi wa bi fadlihi tatanazzalu khairat wal barakat. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa nasalahu ila yaumiddin. Ilahi anta rasulihi wa ridha rahmatullahi a'tini muhabbataka wa ma'rifatan. Tuan-tuan jemaah Tariqah Syabandiyah Al-Khalidiyah Jalabiyah serta seluruh majelis Rumah Suluk Darus Shalihin paling kami muliakan Allah. Mari pertama dan yang pertama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia dan rahmat dari Allah kita semuanya dapat mengikuti suluk yang sudah setahun lebih ya, diadakan di Rumah Suluk Darus Shalihin ini. Alhamdulillah. Sebelumnya mari kita mengirimkan surah Al-Fatihah untuk guru mursyid kita beserta zuriatnya dan juga para silsilah Tariqah Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah Jalabiyah sejak zaman Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lana kama ghafarta lahum li hajatina kama qadaita hajatihim wa qdi alaina barakatihim wa anwarahum wa asrarahum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar, sehat kan ya? Alhamdulillah. Ini malam pertama. Alhamdulillah saya pun bersyukur bisa kembali ikut suluk dari awal Maret 2000 suluk perdana ya, Maret 2022. Saya gak ikut cuma sekali kemarin waktu pas milad setahun Rumah Suluk Darus Shalihin karena dapat musibah kecil ya, jatuh pas malam nisfu Sya'ban ya. Kemudian patah tangan saya lengan kanan ini pas mau suluk gitu ya. Jadi pemulihan istirahat dulu. Tapi alhamdulillah hari ini suluk kembali sudah bisa ya. Alhamdulillah. Jadi ternyata manfaat dari ikut suluk, berzikir itu luar biasa ya. Saya banyak ya, saya belajar tarekat ini, ikut suluk ini sejak kuliah ya, 2023, sekitar 2023 saya masih kuliah di PTII di Jakarta. Kemudian saya berbaiat di sama Khalifah Buya yang ada di Bogor ya,
pimpinan rumah suluk Darussalam Bogor, namanya Baginda Doli di Siregar. Ada orang-orang hebat, orang pintar, orang kaya, vilanya di Bogor itu dia jadikan rumah suluk. Ada di sini yang sudah pernah suluk di Bogor ya. Enak sekali seperti gambaran di surga ya. Villa di bawahnya ngalir air, terus banyak pohon-pohon, pohon durian. Ada kalau misalnya sudah zikir tuh ya, lapar pengen durian, tek kamu terbaik. Nah ya, dingin udaranya tadi di Bogor ya. Kapan-kapan mudah-mudahan ngerasakan surga di Bogor ya. Insyaallah nanti kalau batal surga perdana di Subang ya, bulan 7 itu sama kurang lebih dengan Bogor, dingin, daerah dingin, daerah pegunungan. Nah, jadi saya suluknya di Bogor lagi kuliah, suluk jalan. Jadi kalau misalnya pagi balik saya ke Jakarta kuliah, sore balik lagi ke Bogor, suluk jalan. Itu saya jalanin sampai tahun 2010. Saya sudah bawa gaji waktu itu gaji ma'iyah ya, gaji ma'iyah setahun. Ternyata ada jamaah di Palembang ini minta goyang, diadakan suluk eksekutif. Tadinya mau nyewa di asrama haji di sini Palembang ini, tapi karena makannya harus dari catering di internal pengurus jamaah haji itu, akhirnya tidak boleh sama gue, harus masak sendiri. Karena suluk itu ada tahlil, dia harus masak ya, dan juga makanannya kita halal atau thayyibah. Yang masak pun harus berzikir, enggak lepas dari wudu ya. Hanya berjamaah itu ada Tuan Burhan, ada Tuan Fikri, Pak Musin, itu teman saya. Karena dari Tuan Baginda Doli di Bogor katanya ada jamaah di Palembang, namanya Tuan Yaya, yang bisa ikut Ramadan. Tuan ada nggak tempat katanya kita bisa mengadakan suluk? Hanya Pak. Saya bilang banyak tempat. Ini Masjid Marokan ada, Masjid Lawang Kidul ada. Tapi harus nampung kurang lebih 150 jamaah. Dari Terus Lapan sudah banyak. Akhirnya Pak, saya ajak ke Lawang Kidul. Akhirnya setuju diadakan seluruh 5 hari di Masjid Lawang Kidul. Akhirnya ikut lagi saya suluk ya. Ikut lagi suluk 5 hari. Abad pertama naik tahlil itu jadi tukang masak ya. Bersih-bersih di dapur, cuci piring, ikut saya di kajian tahlil. Nah pas sudah lama lagi berikutnya di terakhir lahir walifah ya. Saya lahir walifah 1471 nomor urutnya. Hanya nggak tahu waktu itu ya. Ternyata kalau khalifah itu wakil mursyid sudah dapat izin untuk membayar pendakwah. Sejak itulah mulai santri rumah tahfiz, karena saya sudah buka rumah tahfiz di Masjid Kiai Marokan, mulai saya bayar Salaman, Pak izin, hanya apa? Udah mulai itu ya. Kirim suluk ke Bogor. Berapa tahun kemudian peresmian sebelum perdana di Bangka, kirim ke Bangka. Peresmian sebelum perdana di Jambi, di Depok Bujang ini ke Jambi. Kirim terus. Sebelum ada selesainya rumah suluk ini. Nah, ya. Jadi rumah suluk ini, nah saya selesai sejak 2012 itu sebelum Masjid Lawang itu, kemudian 2016
selesai saya bako, ya bakonya dibangka. Nah, ya. Jadi ada tingkatan gaji murid itu sampai tingkatan 16 namanya bako media. Itu saya dibangka. Nah itu bako itu melepas ayam bako. Nah ayam saya ada di sana di Masjid Pakma di Toboli. Saya lepas ke situ. Ya. Kemudian apa? Berhak kalau sudah sampai tingkatan gaji 16 berhak apa mengikuti sidang munafasyah dan mendapatkan gelar Syekh Muda. Itu saya ikut ke Medan kepada Bibi akan ya, 10 hari di sana. Sama kayak skripsi ya. Kita sidang munafasyah itu bikin tulisan, kemudian ada pengujinya. Kita apa namanya tulis tes tanya-tanya. Setelah itu apa ikut wisuda. Jadi panjang cepat sebenarnya apa namanya kita ikut toriko itu, masya Allah ya. Karena toriko itu ajaran dari baginda Rasulullah SAW. Kan ini saya mau jelasin ya. Kenapa kita harus bertoriko? Kenapa? Jadi toriko itu anak-anak ya, itu salah satu metode untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk sampai kepada Allah. Kata Nabi ada 4 tahapan atau 4 langkah untuk sampai kepada Allah. Pertama apa? Tarik apa syariat? Nah, syariat itu kalau kita mengerjakan apa? Kerjaan syariat, ya. Aspek zohir, aspek eksoterik dari Islam dan beragama itu namanya syariat. Ya. Setelah syariat ada lagi namanya tarekat. Ya. Tarekat itu aspek esoteriknya, aspek batinnya. Dan ini tidak boleh dipisah sebetulnya antara syariat sama tarekat, karena aspek zahir dengan batin itu mesti dua-duanya. Kalau kita mengerjakan sholat misalnya, sholat itu ada rukun apa? Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Ya. Rukun qauli ucapan Fatihah, ya. Takbiratul ihram apa namanya? Takbiratul ihram ya. Kita apa namanya? Kedua tangan. Kemudian ada lagi fi'li, gerakan ya. Tegak betul, berdiri tegak betul, kemudian ruku, kemudian i'tidal, sujud ya. Duduk antara dua sujud itu rukun fi'li, gerakan-gerakan. Nah ada satu lagi namanya rukun qalbi ya. Itu apa? Hati, hadirnya hati mengingat Allah ya. Dalam sholat itu memang sah kalau orang apa namanya baca Fatihah, kemudian dia yang melakukan gerakan-gerakan ya. Walaupun dia apa misalnya dia kemana-mana pikirannya ya. Tapi ya itu kata Allah, ma'aqimis sholat dzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku ya. Jadi sholat itu kalau sebetulnya fungsinya basic untuk mengingat Allah. Makanya kalau ada orang sekedar sholat ya dia menggugurkan kewajiban, tapi dia tidak apa mendapatkan sahur, mendapatkan apa namanya hakikat dari sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dia mampu mencegah dari perbuatan keji dan sholat itu as-sholatu mi'raj kata Nabi. Sholat itu mengangkasa, qalbunya naik ke langit sana. Maka
Makanya kalau Nabi Muhammad dia bisa melakukan Mi'raj, dia ke Sidratil Muntaha ke langit sampai berjumpa dengan Allah, maka kita orang-orang beriman pun juga bisa melakukan hal yang sama, kata Nabi, melalui sholat, as-sholatul mi'raj, sholatul mi'raj. Badan kita awal di bumi, ya, tapi hati kita merangkas. Ketika kita mengucapkan apa takbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka kalau kita lihatnya dari atas, maka badan kita kecil. Ya, kalau lihat dari atas, dari ketinggian itu, coba sekali-kali lihat naik ke gedung yang paling tinggi. Di sini apa misalnya yang paling tinggi apa? Ampera. Ya, dari atas Ampera, tapi lihat ke bawah. Misalnya kapal, perahu, ketek, ya, kecil. Kayak mainan, ya, kayak kapal-kapalan, kayak perahu-perahuan, itu dari atas ketinggian. Semakin tinggi maka kita akan melihat ya Allah, kecil semua yang ada di bumi ini. Yang besar hanya Allah. Nah itu yang bisa masukkan itu apa? Lewat namanya thariqah, ya. Di aspek batinnya, makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal apa? Man tafaqqaha fala tasawwafa faqad tafassaqa. Siapa yang berfikih tapi dia tidak bertasawuf, maka fasik, keras hatinya. Ya. Kayak fungsinya tarekat tasawuf ini apa? Melembutkan kolbu. Sebaliknya waman tasawwafa wala tafaqqaha faqad tazallama. Siapa yang bertasawuf tapi dia tidak berfikih, maka dia jadi zindik. Dia terjerumus kepada apa? Orang yang kebatinan. Ya. Nah, dua-duanya penting. Baju syariat penting, tapi isinya lebih penting. Kalau sekarang orang kan mementingkan casing, ya. Nah, tampilan luar, tapi yang urusan di dalamnya dia lupa. Sehingga Bang, dia tadi zaman now ini Bang, pencitraan, apa lagi, hoax, ngeprank, ya. Ya, makanya jangan ini kita. Kalau orang ahli thariqah ini, dia masuk ke jantung kolbu, bisa menilai orang mana dia baik, mana buruk, ya. Mana yang benar, mana yang salah, ya. Jadi banyak manfaatnya. Coba ini nanti ya, yang sudah pernah suluk ya, itu kan tujuan dari berzikir yang dari apa? Lapoif ya, berarti fatul qalbi yang kaji 5.000. Siapa yang kaji 5.000? Ya. Nah, coba katakan mana kaji 5.000 ya? Baru ya. Nah, itu kan nanti lihat di situ langsung lakoif. Namanya kaji 5.000 itu di situ pangkalnya tapi sekaligus apa? Pusatnya. Ya. Jadi kolbu ini apa namanya? Ada sifat mazmumah, tapi juga nanti setelah berzikir dipadukan dengan keras, ya. Allah, Allah, Allah diucapkan dalam hati satu hari. Allah, Allah tadi nanti dibasuh yang sifat mazmumah jadi sifat mahmumah. Apa sifat mazmumahnya? Yang dilatih batul qalbi ini, hawa nafsu, setan, hawa pantang rendah, nafsu pantang pulang, ya. Setan pantang terhina, dunia pantang terpenuhi, ya. Nanti dipalukan dengan keras Allah, 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 ya. Dua jari di bawah susu kiri condong ke kiri bertalian dengan jantung jasmani. Ya. Ini masya Allah nih ya, para jamaah suluk ya. Ini
Awalnya kita hanya beranggapan ini hanya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi pas saya kaji ke sini-sini, ternyata bukan hanya menyehatkan kolbu, sehat hati, tapi juga sekaligus sehat jasmani. Ya. Dan benar kata Nabi apa? Ala inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam jasad tubuh manusia itu apa? Ada mudghah, segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasad. Kalau dia sehat, maka sehat seluruh badan. Wa idza fasadat fasadat jasad. Kalau dia rusak, maka rusaklah seluruh badan. Ala wa hiya al-qalb. Ketahuilah itu yang namanya qalb. Nah, ya, selama ini kalau kita sering dengar apa? Manajemen kolbu, menata hati, kita nggak tahu di mana tempatnya. Ini di suluk ini dikasih tahu tempatnya 2 jari di bawah susu kiri, condong ke kiri, bertalian dengan jantung jasmani. Ini tempat jantung pompa. Allah. Ya. Dan ini pusat ini. Kalau dia sehat jantung orang itu, dia peredaran darahnya ngalir, ya. Dari bawah ini kaki sampai ke ubun-ubun, oksigennya dia ngalir, maka sehat. Ya. Dan ada juga kemarin saya baca, saya lihat di YouTube, nih, coba kamu lidah ditekuk ke langit-langit, coba. Nah, lidah ditekuk ke langit-langit, ya. Ya. Lidah ditekuk ke langit-langit sehingga bernapasnya lewat hidung, ya. Nah, ini saya lihat di YouTube ada namanya metode pernapasan Botego. Botego itu nama seorang profesor yang melakukan metode ini, metode pernapasan lewat hidung, Profesor Botego dari Rusia. Dia bilang kita ini selama ini yang menyebabkan imun kita lemah, ya, kita mudah sakit karena kita salah dalam bernafas. Napasnya lewat di mulut, ya, sehingga boros. Katanya yang benar itu napasnya lewat di hidung, sehingga katanya kalau mau ini latihan napas lewat hidung, diperban mulut, diperban. Jadi tidak bisa dia napas lewat mulut. Kata saya ini orang gopik namanya, ini orang Buddha. Kalau ketemu saya mau saya ajarin ibu zikir ini. Ya. Kenapa lidah ditekuk ke langit-langit otomatis ngambil napasnya lewat hidung, ya. Nah kata dia kalau napasnya lewat hidung, maka ini apa paru-paru ini dia akan besar kapasitasnya, sehingga orang itu akan sehat dan panjang umurnya. Ya. Makanya saya kadang lihat orang-orang ahli zikir itu kayak Syekh Abdul Wahab Rokan, umurnya panjang, masya Allah. 125 tahun, ya. Pengen tak kamu umurnya 125 tahun, insya Allah, ya. Iya. Itu banyak karyanya, ya kan? Banyak anak muridnya, banyak cucu muridnya, banyak rumah susunnya. Nah itu menyehatkan bukan hanya rohani, kalau rohani sehat, jasmani pun ikut sehat. Ya. Nah, ini apa namanya 5.000 Allah. Ya. Kalau sudah rajin zikirnya, penuh di sini, kolbu di sini, maka akan dibersihkan yang penyakit hati tadi, hawa nafsu setan dunia, jadi nanti iman, Islam, tauhid, ma'rifah. Dia mulai nanti apa namanya, tadinya apa, hidupnya dikuasai oleh hawa nafsu, ya. Mulai dia kan sadar, ya, oh ini tidak benar ini, ya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Ini yang menyebabkan orang itu dia apa, banyak masalah itu karena apa?
di sini pangkalnya ini hawa nafsu, ya. Karena kalau di nafsu ini pantang kurang, ya. Dia kurang terus, ya. Makanya yang disebutkan di Al-Quran itu apa? Orang mengikuti hawa nafsunya, menuhankan hawa nafsu. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu orang yang menjadikan Tuhannya itu hawa nafsunya? Ya? Hawa nafsu ini sering diidentikan apa? Harta, tahta, Innova. Ya. Bukan wanita, bukan. Harta, tahta, Innova. Ya. Iya. Boleh tak kita punya harta, tahta, Innova? Boleh. Boleh. Pak Kusmiran ini, ya. Olivia Abdul Majid, ya. Nah ini nggak calon kades bulan 6, ya. Kita doain mudah-mudahan jadi, ya, kades, ya. Ya, dibayarnya kalau sedesa itu, desa Ridik di Pangkalan Lampang, ya. Boleh jadi kades, ya. Tahta penting gitu, ya. Dengan kita punya tahta, punya kuasa, punya jabatan, kita bisa merubah keadaan, ya. Nah yang tidak boleh itu kalau kita nih ada ini ada buku menarik ini bagus. Sebetulnya itu ilmu tarekat tapi dibahasakan dengan bahasa modern. Kata dia maju sambil tersenyum. Nah, pengen gak kamu maju tapi sambil tersenyum? Karena banyak orang tuh maju tapi nggak senyum dia. Ya, semakin kaya semakin lupa Tuhan, lupa diri, lupa daratan. Ya. Semakin dia punya jabatan, semakin sombong. Ya. Nah, pertama, ini bagusnya nanti saya pinjam bukunya. Ya. Bergumul tanpa terlibat. Ya, bergumul tanpa terlibat. Ya. Kamu tahu ya anak-anak ya, ikan tahu ikan di lautan itu tinggalnya di air tawar atau air asin, ya. Ikan di laut ya, ikan air asin, ya. Tapi ikan itu asin tidak ya? Tidak, ya. Dia itu memang terlibat di situ ya, di dalam air itu, air yang asin itu. Tapi tidak pernah jadi asin, ya. Oh, kecuali iwa asin itu, iwa asin itu, iwa yang sudah dikasih garam, asalnya tidak asin. Bergumul tanpa terlibat. Ada lagi yang kedua, prinsip yang kedua, membebaskan tanpa melepaskan. Ya, membebaskan tanpa melepaskan. Kita punya kekayaan kan boleh jadi orang kaya, tarekat itu. Harus wajib. Iya, kaya supaya pajak bangun pesantren, supaya pajak nolong orang susah. Nyantu nih fakir miskin, nyantu nih anak yatim, bikin pesantren gratis untuk anak yatim. Ya, penting. Harus kaya. Tapi ya, membebaskan tanpa melepaskan. Kita bisa jaga jarak. Nah, ini kata Buya itu ya, duit itu cukup di dalam kantong, tidak di dalam hati. Ya. Kalau hati kita dipenuh rindu dendam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak ada lagi tempat bagi materi lagi. Ya. Kalau bisa dapat materi dibagi-bagi lagi. Nah, ya. Tidak berpikir, ini terpenjara dengan kekayaan tadi, dengan materi tadi, membebaskan tanpa melepaskan. Tapi tidak boleh juga kita lepaskan. Ya, karena kita berpijak di bumi ini, di dunia. Ya.
Kalau bisa lepaskan kalau, ya dah, sehingga kita tidak kata lagi materi, kata rumah, mana nak nolong orang kita dewe lagi ke kesusahan. Ya. Ini menarik anak-anaknya. Kemarin minggu yang lalu ada Pak Haji Dayak namanya. Dia itu galak bantu Ustaz. Ya. Dulu ada santri di lingkungan dia di tempat pemungkutan sampah itu TPA di Gandus, ya. Itu diurus rongsokan, ya. Itu dulu ada santri taruh di sini, dia yang bayarin tiap bulan donasi, ya. Jadi anak asuh, ya. Sekarang tamat anak itu. Nah minggu yang kemarin dia kirim video ke Ustaz, kebakaran besar. Ustaz ini kebakaran, pabrik itu kebakaran katanya. Pabrik biji, namanya plastik itu kebakaran. Ustaz, alhamdulillah kan kebakaran. Saya lihat, masya Allah kata saya, sabar ya Pak Haji. Saya ini malah yang ini khawatir, ya kasihan dia karena selama ini orang baik. Tapi dia setengah Ustaz. Saya menganggap ini dari Allah titipan, hanya titipan dibalikin sampai diambil oleh Allah dan insya Allah akan dibalikin lagi katanya. Ya. Saya bilang sabar Pak Haji, mudah-mudahan ada gantinya. Habis transfer ke Ustaz lagi dia. Ini lagi dibakaran, ya. Dia sudah daerah Susutri. Ini hebat ini. Dia bisa membebaskan tanpa melepaskan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, ini ilmu dari mana? Dari zikir, ya. Ini Ustaz sakit ini sebetulnya tangan ini, ya. Tapi karena kata Uya, kita kalau misalnya lagi sakit sehat, ya. Sakit dia sehat, ya. Karena apa? Itu sesuai dengan persangkaan kita. Kalau kita nyangkonya kita sakit, sakit. Kalau kita nyangkonya sehat, sehat. Mak itu juga. Kalau kita nyangkonya kita dibuntu, susah, mengarang, ya. Mama ada duitnya dekat, ya. Selalu kita balik, ya. Allah Maha Kaya. Ya. Kalau dari Buya itu, kalau dia lagi nak bangun apa, Buya, aku duitnya Buya, Allah Maha Kaya, kata Buya. Ya, dekatin duit sekarang, tapi berapa menit kemudian ada. Ya, itu. Karena dalam persangkaan itu kata Allah apa? Fama zannukum bi rabbil alamin. Ya. Apa yang kamu sangkakan dengan Tuhan yang menciptakan alam semesta? Yang tergantung dalam hadis qudsi itu ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku ini sesuai dengan sangkaan hambaku dan aku bersamanya kalau dia mengingatku. Latihan kita ini mengingat Allah baik dalam keadaan duduk, berdiri atau berbaring. Ya. Ini dahsyat ini ilmu zikir ini bisa dipakai di mana saja, kapan saja. Ya. Tanpa dilihat orang, didengar orang. Ya. Lagi kita naik motor, lidah ditekuk ke langit-langit, hatinya main Allah, Allah, Allah. Ya. Kaget pas misalnya tumbuhan, Allahu Akbar. Yang sekuatan kedua dari lisannya adalah zikir, ya. Bukan sumpah serapah, bukan marah-marah, ya. Kalau kita keluar dari lisan kita ini apa namanya jelek, berarti pikiran kita jelek. Karena semua berawal dari pikiran. Pikiran itulah yang mempengaruhi apa gerakan kita, ucapan kita. Nah, ya, jamaah yang dimuliakan Allah, banyak-banyak berzikir. Mumpung di rumah suluk ini, ya, kita latihan, dibimbing, ya, berzikir, mengingat Allah. Nanti setelah keluar dari suluk ini, lah terbiasa, ya. Ya, adalah ya, kamu ilmu ini mahal. Ya. Karena kok ini kawan-kawan sendiri berapa suluk lagi mungkin ikut semua alumni Al Azhar yang dari luar-luar. Kenapa? Karena memang
ilmu ini kemarin saya Isam Hamid Kamil, dosen Al-Azhar Mesir sana, dia cerita ya bahwa tarekat Naqsabandiyah ini itu kalau di Mesir diikuti ulama-ulama besar. Ya, Imam Al-Bajuri yang punya Hasyiah Al-Bajuri itu dia tarekatnya Naqsabandiyah. Ya. Kenapa? Karena zikir Naqsabandiyah ini dia sir, ya, ya, sir. Beda dengan tarekat yang lain jahat, ya, diucapin lantang suaranya, sehingga dia harus berzikirnya itu duduk satu tempat, kemudian dia baca dan. Tapi kalau ini, ya, dia dalam kolbu, ya, yang penting hadir hatinya mengingat Allah dalam keadaan di mana saja, kapan saja. Ini Masya Allah, lagi berkawin, ya, lagi misalnya jadi Pak Kades, ya, berzikir, ya kelihatan, ya, itu tadi berzikir, ya, memimpin tadi, sehingga dapat hidayah petunjuk dari Allah. Makanya di dalam tarekat ini banyak yang menjadi bupati di Riau sana banyak, ya. Yang jadi camat, jadi kades itu banyak, jadi DPR. Kenapa? Karena dia kolbunya sudah diperbaiki, sudah dibersihkan lewat zikir ini. Maka mudah-mudahan dia bisa bisa menerangi yang lain, ya. Ya. Paham ya? Jadi namanya semangat kita latihan berzikir ini, ya. Mudah-mudahan dapat natijah samroh, ya. Dapat natijah samroh, buah hasil energi positif dari zikir, ya. Dan kata Allah bahwa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kamu kenapa kamu tidak pernah, ya. Dalam kolbu ini itu rumahnya Allah. Al-qalbu baitullah, qalbu itu rumahnya Tuhan. Fatahhirhu bimakum, sucikan dia dengan cinta. Tanda cinta kita kepada Allah, kita banyak mengingat Allah. Ya. Kalau yang lain-lain, ya, kalau duit cukup di kantong, ya, ya. Nah, kalau bedino, ya, mana kalau bedino? Cukup dimanja-manja. Juga dipandang-pandang, ya, iya. Tidak perlu nak dimasukin di dalam hatinya, ya, ya. Nah, kenapa? Maja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah itu pencemburu dia, ya. Jadi dia kalau kita ini mencintai, ya, lebih besar kecintaan kita kepada selain Allah. Kata Allah, Baqul inkana aba'ukum, katakan jikalau bapak-bapak kamu, wa inkana aba'ukum wa abna'ukum, anak-anak kamu, ya, wa azwajukum, pasangan-pasangan kamu, wa ashiratukum, dan keluarga kamu, ahabbu, ya, ilaikum minallahi wa rasulih, ya, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, kepada Rasul kata ya Allah, tunggu kata Allah. Makanya kita utamakan Allah. Insya Allah kalau Allah yang sudah kita prioritaskan, yang lain dari sisi, ya. Setuju ya, aku ya, ya. Jadi kamu beruntung dapat ilmu ini, ya. Karena banyak orang di luar sana dia tidak sempat, ya, belajar mengenal Allah, belajar mengenal Allah, belajar untuk bertemu Allah, ya. Sehingga kolbunya gelisah terus, ya. Banyak duit bukannya dia bahagia, semakin banyak duit semakin gelisah dia. Kenapa? Karena dia pikir dia tidak dijago duit tadi. Kalau dia dikomandal, tidak ada dia keluar ini dari ranjang tadi, karena ada duit tentu dijagoi terus, ya. Padahal duitnya cukup lah di dalam ATM, di dalam deposito, sehingga tidak perlu dijagoi umpamanya, ya. Setuju ya? Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.